Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, bagaimana keadaannya saudara? Ya, alhamdulillah baik-baik. Oke, kita adakan wawancara secara online ya, soalnya ada kendala. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Oke, aman-aman aja. oke baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Ramadhani. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi angkatan 2022. Saat ini sedang memprogramkan mata kuliah non proyektif. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah berkoordinasi sama saudara bahwa saudara bersedia menjadi testi saya selama 1 semester. Apakah benar? Ya, benar. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, boleh saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Zulfazli. Eh, Saya ya, baik. apa? Nama Bapak, nama saudara Sulfasli ya. Boleh Ya, nama inisialnya siapa? biasa dipanggil Fazli Iya. atau Zul juga bisa. Oke, oke dipanggil Fazli dan Sul. Nama inisial saudara? Fazli. Oh, nama Faz. inisial saudara Faz ya. Oke, oke baik. Eh, Kalau boleh tahu, Faz ini dari universitas mana? Saya dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, oke baik dari UIN ya. Oke. Ya, dari UIN. Umur ya, kenapa? Ya, dari UIN. Oke, Benar, oke. dari UIN. Oke, baik. Sebelum melanjutkan terlebih dahulu, saya ingin meminta izin kepada saudara Faz untuk merekam semua pembicaraan kita pada malam ini. Apakah boleh? Boleh, boleh. Oke, baik. Eh, Kalau boleh tahu nama di sini ada sini ada identitas yang saudara Faz perlu isi. Yang pertama itu ada nama ayah dan ibu. Oke. Oke, nama ayah saudara Faz siapa dan ibu? Nama ayah eh, Firman. Oke. Kalau ibu sendiri itu Rosmiati. Oke, oke, baik. Nama ayahnya Firman dan ibu Rosmiati ya. Saudara Fas bisa tahu kapan mereka lahir dan tempat lahirnya di mana? Secara spesifik saya kurang tahu tahun lahirnya. Ya. Tapi kalau tidak salah itu perkiraan sekitar 1970-an. Oke, oke. Ibunya juga? Iya, Oke. 1970-an sama. Oke, baik. Em, Saudara Fas ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 3 bersaudara. Oh, oke, oke, baik. Anak pertama ya, wah, anak, oke, oke, anak pertama. Seru nggak jadi anak pertama? Seru-seru aman. Maksudnya gimana tuh seru-seru aman? Ya, meskipun agak sedikit berat, tapi ya dijalani saja. Oke, oke. Walaupun agak berat, tetapi saudara Faz tetap menjalaninya ya, oke. Kalau boleh tahu, pengalaman-pengalaman masa lalu yang apakah ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan menurut saudara Faz? Ya, kalau ditanyakan tentang pengalaman, ya pasti ada. Iya, Itu pasti ada. iya, Apalagi yang ditanyakan itu menyenangkan dan tidaknya, pasti ada. iya. Kalau boleh tahu, bisa sebutkan satu pengalaman menyenangkan dan satu pengalaman yang tidak menyenangkan. Salah satu pengalaman menyenangkan dari hidup saya ya. Iya, Saya ambil contoh itu, misal orang tua pulang dari halo. rantau dari Oh, Malaysia gitu. oh, oke. Halo? Iya, ya. Tadi suara saudara Faz
putus. Jadi pengalaman Ya, menyenangkan itu pada saat ketika orang tuanya pulang dari rantau. Emang orang tuanya di mana? orang tua berada di Malaysia. Oh, oke oke. Jadi orang tuanya pulang berapa kali? Nggak spesifik bilang tentu berapa kali, cuman terakhir dia pulang itu tahun 2021. Udah 3 tahun yang lalu, lumayan lama ya. Oke Oh, oke. salah, maaf. Tahun 2020, 2019 ya. Oh, udah lama banget itu dia belum pulang. Lumayan. Bagaimana perasaan atau reaksi tindakan saudara Faz dalam menghadapi pengalaman yang menyenangkan itu? Apa reaksinya? Bagaimana perasaannya? Ya, senang bisa berkumpul lagi bersama keluarga yang tidak pernah kumpul selama bertahun-tahun. Akhirnya bisa kumpul lagi, apalagi dari dulu, dari kecil memang agak bisa dari orang tua gitu. Oh iya, oke oke, baik. Jadi perasaannya senang kalau orang tua datang ke Indonesia mengunjungi saudara Faz. Saudara Faz sekarang tinggal di mana? Iya. Apa? Saudara Faz sekarang tinggal di mana? Tinggal Iya, domisili atau tempat domisili, di mana? domisili. Oh, berdomisili di Samata, di Samata. Oh, oke oke, baik. Jadi kalau bapaknya pulang dari Malaysia, dia ke Samata. Ke Bone, ke daerah. Oh, di Bone ada siapa di sana? Ada keluarga, Oh, keluarga. oke oke. Oke. Oh, berarti Samata itu hanya tempat kuliahnya ya. Tapi tempat domisilinya Iya, di Bone. Oke oke, baik. Eh, boleh ceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi saudara Fazli, saudara Faz? pengalaman yang tidak menyenangkan. Iya. Apa ya? Ya, ditinggal pergi sama orang tua. Oke, pengalaman tidak menyenangkan itu ditinggal pergi sama orang tua. Bagaimana Ya, perasaan? salah satunya itu. Ya. Salah satunya itulah, salah satunya. Oke oke, baik. Bagaimana perasaan atau reaksi saudara Faz dalam menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan itu? Reaksi saya ya sedih, kecewa. Ya. Ya, meskipun berat, Ya. tapi kalau terbiasa sudah, ya aman saja. Oke oke oke. Jadi saudara Faz ini udah merasa terbiasa ditinggali. Walaupun ada Terbiasa perasaan sedih dan kecewa. ditinggali sama orang tua. Oke oke oke, baik. Kalau boleh tahu, saudara Faz ini punya peristiwa atau permasalahan yang menyebabkan tersinggung, marah, sedih, kecewa, sakit hati, atau ketakutan atau malu. Apakah saudara Faz pernah merasakan emosi tersebut? Pernah sebagai Ya. saya juga sebagai manusia normal pernah merasakan itu semua. Oke oke. Bisa sebutkan peristiwa yang paling mengesankan antara saudara Faz itu dibuat marah, dibuat tersinggung, sedih, senang, kecewa, sakit hati, ketakutan atau malu. Bagaimana? Bisa saudara ceritakan tentang peristiwa atau permasalahan yang dihadapi saudara Faz yang menyebabkan saudara Faz itu tersinggung atau marah atau sedih, senang, kecewa, sakit hati atau malu begitu. Peristiwa yang paling mengesankan di antara emosi itu. Yang paling mengesankan. Salah satunya apa ya, peristiwa mengesankan, misal kalau lagi ada buat sesuatu Ya. tapi tidak diselesaikan, itu sangat memalukan. Ngerti maksudnya? Enggak, coba jelaskan. Maksudnya kayak diberi tanggung jawab tapi tidak
diselesaikan dengan benar, Mm-mm. begitu. Jadi itu emosi apa yang saudara Fas rasakan? Salah satu itu malu, kecewa. Oke oke. Alasan kenapa saudara Fas malu atau kecewa ketika diberikan suatu tanggung jawab tetapi tidak menyelesaikannya? Kenapa? Apa alasannya? Karena saya merasa menyesal karena tidak bisa menyelesaikan diberikan tanggung jawab. Saya merasa agak kayak ragu atau malu atas diri saya sendiri, bilang, kenapa saya tidak tuntaskan ini padahal ini kan tanggung jawabku, gitu kan. Oke oke, baik, saya paham dengan alasan yang saudara Fas berikan. Saudara Fas sering melamun atau gelisah, kecewa dan merasa tidak tenang? Iya, sering, biasa. Apa ini yang sering saudara rasakan? Melamun? Sering melamun. Alasannya kenapa? Alasannya karena ya biasa mungkin faktor usia ya. Kenapa emang Iya. perasaan saudara Fas ini masih berumur 20 tahun? Kenapa? Iya, Kenapa meskipun mengatakan faktor usia? umur masih muda tapi pikiran sering melamun, bilang ke depannya nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Oke. Saudara Fas ini sering gelisah juga, kecewa atau sama tidak tenang? Tidak tenang ya, enggak terlalu sih. Kalau kecewa, saudara Fas sering merasakankah? Kalau dikecewakan ya biasa juga terjadi. Alasannya kenapa? Alasannya? Iya. Alasannya karena ya bagaimana ya jawabnya? Oke, sering merasa dikecewakan ya, alasannya dari orang yang sering mengecewakan. Seperti itu. Iya, betul. Oke. Betul. Oke, saya paham. Saudara Fas sering gelisah? Gelisah? Iya, sering gelisah kah saudara Fas? Oh, enggak juga. Enggak. Oke, baik. Kalau boleh tahu permasalahan yang terakhir saudara Fas alami apa? Sering melamun. Itu permasalahan yang terakhir dialami, sering melamun. Oke. Tadi mengatakan melamun mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah benar? Benar. Oke. Bagaimana perasaan atau reaksi saudara Fas dalam menghadapi ketika melamun? Apa perasaannya? Atau Ya, reaksinya? merasa agak sedih, Ya. agak nervous. Ya, apakah ada Halo? lagi? Ya. Halo. Apa? Apakah ada lagi yang saudara Fas rasakan? Ya, enggak ada, itu aja. Oke. Kalau boleh tahu pandangan saudara Fas terhadap diri sendiri apa? Pandangan diri sendiri, Iya, pandangan saudara Fas Ya. terhadap dirinya sendiri. satu kata, kuat. Kenapa tuh? Apa? Oke, pandangan saudara Fas terhadap dirinya sendiri tuh kuat. Boleh dijelaskan sedikit kenapa saudara Fas mengatakan dirinya kuat? Karena bisa lalui yang kadang orang nggak bisa lalui. Oke, baik, saya paham. Saudara Fas ada tokoh yang dikagumi? Apa? Ada tokoh yang dikagumi? Tokoh Iya. yang dikagumi. Iya. Ada. Siapa kalau boleh tahu? Salah satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Tokoh yang dikagumi itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa mengagumi tokoh tersebut?
berpengaruh besar, berdampak besar. Berdampak besar kemana? Meskipun baik di dunia secara luas. Oke, baik. Karena Nabiullah Muhammad SAW berdampak sangat besar baik di dunia dan di akhirat, begitu kan? Ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu pandangan saudara S terkait pendidikan itu apa? S Ya, apa? kalau pandangan saudara Fas terkait pendidikan itu gimana? Kalau menurut saya, pandangan saya itu pendidikan itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena menurut saya pendidikan itu membentuk pola pikir Ya, yang dimana kalau pola pikir itu baik, menurut saya keseluruhannya itu baik, aman. Oke, baik. Jadi menurut saudara Fas, pendidikan itu penting karena bisa membentuk pola pikir yang dimana jika pola pikir seseorang baik, maka semuanya akan baik seperti itu. Iya. Oke, bagaimana nih pendapat saudara Fas mengenai pergaulan? Pergaulan dalam apa dulu? Ya, menurut saudara Fas ketika mendengar kata pergaulan, apa pendapatnya? Pendapat saya ya bagus, karena kita kan makhluk sosial. Ya, pergaulan itu sangat penting. Mengapa? Karena kita kan tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Oke, baik. Jadi pergaulan itu sangat penting. Saudara Fas memiliki teman yang banyak ya? Enggak terlalu juga. Oke, baik. Kalau boleh tahu pandangan saudara Fas mengenai pekerjaan, bagaimana? Apa? Mengenai pekerjaan, Mengenai pekerjaan? iya. Kalau saudara Fas mendengar kata pekerjaan, bagaimana nih pendapat saudara Fas? Pendapat saya itu penting, karena pekerjaan itu bisa, ini kan kayak sebagai kehidupan kita toh. Iya. Agar bisa melanjutkan hidup, tanpa bekerja ya nggak bisa makan, nggak bisa hidup sehari-hari, minum, Iya. tempat tinggal. Oke, jadi pekerjaan itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Iya. Oke, menurut saudara Faz lagi ini, politik itu seperti apa? Apa pendapat saudara Faz mengenai jika diberikan kata politik, apa yang terlintas di pikiran saudara Faz? Politik itu menurut pandangan saya untuk masyarakat menegakkan peraturan. Apa tadi untuk masyarakat menegakkan peraturan? Iya. Oke, baik. Kalau boleh tahu bagaimana saudara Faz dalam menghadapi dan menyelesaikan sebuah masalah? Cari dulu solusinya. Iya. Matang-matang. Apa? Boleh ulang, saudara? Apa tadi pertanyaan? Bisa diulang? Bagaimana saudara Faz dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah? Mungkin dicari dulu solusinya, dipikir dulu matang-matang. Iya. Kalau sudah ketemu titik terangnya, baru dilakukan tindakan. Oke, baik. Jadi ada dua ya cara saudara Faz dalam menyelesaikan masalah. Iya. Oke, baik. Saudara Faz ini butuh orang lain kah dalam hidupnya? Oh, butuh sekali. Oke. Saudara Sudah Faz, saya katakan. ya silahkan. Yang sudah kayak saya katakan tadi, itu manusia itu makhluk sosial, jadi saling membutuhkan satu sama lain. Oke, baik. Saudara Faz pernah lari dari suatu masalah nggak? Iya, pernah.
Oke, seberapa sering saudara Fas lari dari suatu masalah? Kalau diberikan rating, Hmm. misal 1 sampai 10, mungkin 5 lah, setengah. Tidak, kurang. Oke, berarti Lebih suka ambil mencoba. hal mencoba, ya, silahkan. Halo? Ya. Mencoba hal. Oke, baik. Kalau boleh tahu, tujuan, cita-cita, dan harapan saudara Fas apa? Tujuan dan cita-cita saya bisa berproses dan meraih kesuksesan. Ya. Lebih menekankan kerendahan hati, Ya. sama bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, baik. Dari yang saudara sebutkan tujuan dan cita-cita serta harapannya, mengapa? Apa alasan saudara menyebutkan hal itu semua? Karena selain bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa salah satunya bisa memberikan ladang pahala. Oke. Baik. Ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, baik, saya paham. Jadi itu adalah alasan saudara Fas. Oke, bagaimana saudara Fas dalam mencapai tujuan dan cita-citanya? Apa? Bagaimana saudara Fas dalam mencapai tujuan dan cita-citanya? Tentunya ya, tentukan dulu apa tujuannya, sudah jelas dan spesifik, membuat perencanaan, Ya. dan yang paling penting adalah usaha. Oke, baik. Yang penting adalah usaha. Nah, dari cara saudara Fas mencapai tujuan dan cita-citanya, apakah hal itu berhasil atau tidak? Saya tidak bisa bilang kalau tujuan saya itu nanti akhirnya bilang berhasil atau tidak. Setidaknya saya bilang berani berusaha dulu. Kalau memang gagal ya bisa nanti diperbaiki lagi kan. Oke, baik. Kalau boleh tahu, apa sih yang saudara Fas lakukan akhir-akhir ini? Yang saudara lakukan Fas sekarang atau akhir-akhir ini? Yang paling sering biasa lakukan hal-hal bermanfaat bagi diri sendiri maupun di sekitar. Iya. Contohnya itu seperti apa? Contohnya ya bisa bantu, apalagi sekarang kan lagi pulang kampung, ya bisa bantu orang-orang di kampung, bantu orang rumah. Oke, baik. Kalau boleh tahu, apa sih kegiatan saudara Fas dalam sebulan terakhir? Sebulan terakhir itu saya kuliah semasa UAS, ujian akhir. Oke, baik. Apakah saudara jika melakukan sesuatu menyukai yang sedang dia lakukan? Iya, suka. Oke, mengapa saudara menyukai pekerjaan yang saudara lakukan? Karena ini kan dari diri kita sendiri yang bisa bilang, oh ini kan saya yang buat, makanya saya lakukan untuk diri kita sendiri. Oke, baik. Kalau boleh tahu, hal-hal yang dianggap sukses menurut saudara Fas bagaimana? Hal-hal yang dianggap sukses? Iya. Bisa, salah satunya menurut saya bisa menggapai apa yang pernah kita cita-citakan, yang kita impikan. Meskipun itu hal-hal kecil, tapi kalau menurut kita itu, kita sendiri itu hal yang mustahil, tapi kita berhasil capai, itu salah satunya. Oke, baik. Mengapa saudara Fas menganggap bahwa
itu adalah hal yang sukses? Karena kita kan sudah berencana bilang mau lakukan ini sepenuhnya, tetap berusaha. Nah, di situ saya beranggapan bilang kalau ini saya lakukan dengan benar sampai ke tujuan, maka itu termasuk kategori sukses menurut saya. Oke, baik. Kalau hal yang gagal menurut saudara Fas itu bagaimana? Hal yang gagal Iya. menurut saya itu ketika dia sudah merencanakan sesuatu, tapi di tengah jalan itu dia berhenti, tidak menyelesaikannya. Oke, Itu baik. menurut saya itu gagal. Oke, mengapa saudara mengatakan hal itu gagal? Apa? Mengapa saudara Fas mengatakan hal itu gagal? Karena dia sudah merencanakan dari awal, dia sudah punya niat, Iya. bilang saya punya niat begini, tapi dia tidak menyelesaikannya, itu termasuk kategori gagal menurut saya. Oke, baik. Oke, saya paham. Kalau boleh tahu, tindakan atau sikap atau rencana selanjutnya ketika menghadapi suatu hal kegagalan atau kesuksesan. Kesuksesan dulu lah. Salah satunya menurut saya itu kalau apa? Ya, silahkan. Bagaimana? Tindakan atau rencana selanjutnya ketika menghadapi kesuksesan. Apa yang saudara Fas lakukan? Jangan lupa bersyukur. Ya. Berterima kasih kepada diri sendiri, sudah bilang sudah sampai jauh ini. Iya. Kalau gagal ya menurut saya menerima dan mengakui kegagalan. Oke. Ya. Oke, baik. Hobi saudara Fas apa? Hobi saya adalah menyanyi. Menyanyi. Oke, alasannya kenapa suka menyanyi? Karena suka, punya hobi aja. Oke, punya karena hobinya. Seberapa sering saudara Fas melakukan hobi tersebut? Bisa dikatakan sering lah. Oke. Oke, baik. Oke, saya pindah ke aspek pertanyaan berikutnya ya. Ini itu aja anunya soalnya. Ini masih ada beberapa saudara Fas. Oke. Kalau boleh tahu mungkin pertanyaannya agak sensitif, tapi kalau misal saudara Fas nggak mau jawab nggak apa-apa. Oke. Kalau boleh tahu sikap ayah ibu di rumah secara umum itu bagaimana? Jujur, ibu saya terhadap saya itu ramah, baik. Iya. Iya itu. Oke, pandangan saudara Fas terkait sikap tersebut bagaimana? Apa? Pandangan saudara Fas terkait sikap orang tuanya di rumah bagaimana? Yang tadi saudara Fas sebutkan. Menurut pandangan saya yaitu memang kewajiban sebagai seorang ibu, karena Seorang ibu dan ayah. Iya, karena memberikan kasih sayang, apalagi kita sebagai anak ya harus dikasihani. Ya. Itu jawabannya. Ya itu. Oke, baik. Kalau sikap ayah dan ibu saudara Fas di lingkungan lain bagaimana? Apa? Sikap ayah ibu saudara Fas di lingkungan lain bagaimana? Ya sama saja, yang diperlakukan ke saya itu sama juga yang dilakukan di lingkungan lain. Oke, baik. Sikap yang lebih dominan mana? Ayah atau ibu saudara Fas? Kalau dari diri saya, menurut saudara Fas lihat yang mana sih sikap lebih dominan antara ayah dan ibu? lebih dominan ke ibu. Mengapa?
karena kurasakan sendiri. Iya. Tapi kalau dari segi emosi dan Iya. bawaannya itu biasa juga dari ayah. Oke, baik. Kalau boleh tahu bagaimana pandangan orang tua saudara Fas mengenai pendidikan, pergaulan, atau seks atau hal-hal umum yang sering terjadi di masa sekarang? Apakah saudara Fas tahu bagaimana pandangan ayah dan ibunya mengenai pendidikan, pergaulan, seks, serta hal-hal umum yang terjadi di masa sekarang? Menurut saya yang ku alami sendiri itu pandangan orang tua saya terhadap pendidikan itu, dia menganggap pendidikan itu penting karena pendidikan itu sebagai penunjang begitu. Oke, baik. Kalau mengenai pergaulan, saudara Fas pernah diceritakan oleh ayahnya, ayah dan ibunya? Kalau pergaulan, intinya mereka cuma mendukung, bilang dari kamu saja, karena kamu udah pasti mikir mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang tidak baik, atau biasa disebut toksik ya. Oh, oke, baik. Saya paham dengan jawaban saudara Fas. Selanjutnya, penegakan disiplin. Orang tua Fas ini menegakkan disiplin dan aturan-aturan dalam rumah itu keras atau tidak? Bagaimana ya? Saya tidak bisa katakan bilang keras atau tidak. Karena kadang dalam situasi tertentu itu keras. Iya. Tapi di sisi lain itu kadang tidak. Oke, baik. Kalau boleh tahu, ayah ibu banyak kegiatan atau tidak selama di rumah? Bekerja atau tidak? Iya, banyak. Contohnya sebagai salah satu ibu rumah tangga, meskipun bukan salah satu ibu rumah tangga, dia juga bekerja. Oke. Orang tua saudara Fas sering di rumah atau tidak? Iya, sering. Oke, baik. Ayah ibu saling terbuka atau tidak? Ya, kadang terbuka, kadang tidak juga. Oke, baik. Kalau boleh tahu, hubungan orang tua saudara harmonis atau tidak? Iya, harmonis. Oke. Orang tua saudara Fas pernah berselisih atau bertengkar? Berselisihnya antara saya sama orang tua saya atau bagaimana? Orang tuanya, ayah dan ibu pernah bertengkar? Oh, iya pernah. Biasa dalam rumah tangga biasa. Berselisih paham itu pernah. Oke. Pertengkaran terakhir bagaimana dan kapan? Pertengkaran terakhir saya kurang tahu, karena sekarang kan saya enggak tinggal sama orang tua. Oke. Dari 2019 ya nggak tinggal sama orang tua? Iya, udah berapa tahun ya? Udah 7 tahun ya? Oke, udah lama banget itu. Kalau boleh tahu, adakah pertengkaran yang paling tidak bisa dilupakan oleh saudara Fas? Pertengkaran yang tidak dilupakan? Kayaknya nggak ada. Oke, baik. Bentuk pertengkaran orang tua saudara Fas itu di depan anak atau tidak? Biasanya mereka bertengkar itu kayak menghindar. Tidak diperlihatkan ke anak? Tidak diperlihatkan di depan anak. Oke. Ya, mereka di depan umum atau mereka saling diam? Mereka saling diam. Oke. Kalau boleh tahu, maaf ya kalau ini pertanyaannya agak sensitif dan ya nggak apa-apa, tanyakan aja. Oke, masalah apa yang paling sering dipertengkarkan? Biasa itu meskipun agak sedikit lucu, biasa itu pertengkaran antara siapa yang bau masak nasi biasanya. Oke. Mengapa hal itu?
karena mungkin keduanya capek pulang kerja, makanya biasa mereka sudah buat janji bilang, kamu yang masak setelah ini kamu. Oke, baik. Selama mereka bertengkar, apakah pernah melibatkan anak? Oh, enggak pernah. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana orang tua menyelesaikan permasalahan di rumah? Kalau saya lihat sendiri itu, meskipun mereka berselisih paham, Ya. tetapi kayak mereka menyelesaikan itu secara kepala dingin. Oke. Hanya itu yang ingin saudara berikan jawaban? Iya. Oke. Siapa yang paling sering mengalah? Yang sering kali itu ayah. Oke. Bagaimana perasaan saudara Fas saat orang tuanya berselisih paham? Ya tidak enak. Oke, baik. Bagaimana kalau ini saya melangkah ke aspek selanjutnya? Bagaimana suasana? Ditanyakan. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan saja. Iya, kalau ada juga yang saudara Fas tidak ingin jawab, bilang aja saya tidak bisa menjawabnya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana suasana di rumah, apakah akrab atau tidak? Iya, akrab. Oke. Jadi bagaimana sih pengertian akrab menurut saudara? Akrab dalam konteks keluarga. Iya. Di rumah keluarga itu, yang ada ayah, ibu beserta adik-adik saudara Fas. Kan saudara Fas anak pertama. Iya. Lebih ke apa ya? Lebih suka bercanda, lebih saling bercerita, meskipun ceritanya nggak ini ya, cuman itu salah satunya menurut saya itu mereka akrab begitu. Oke, baik. Saudara keluarga saudara Fas saling terbuka atau tidak? Iya, terbuka. Oke, baik. Bagaimana sih perilaku saudara Fas di rumah? Manja, diam, tenang, patuh atau sebagainya? Bagaimana perilaku saudara Fas selama di rumah? Kalau dipilih antara manja, diam atau tenang, itu saya kayaknya susah, karena biasa saya juga diam, kadang patuh. Kalau memang salah ya diam. Oke, baik. Saudara Fas sering berkumpul dengan keluarga atau tidak? Sebelum pergi merantau ya sering berkumpul. Oke, baik. Pada saat apa saudara Fas berkumpul? Berarti sekarang enggak ya? Udah enggak? Iya. Oke, pada saat apa saudara Fas berkumpul? Pada saat ya biasa habis pulang kerja, mereka biasa kumpul, habis pulang sekolah. Oke. Alasannya berkumpul kenapa? Ya karena maksudnya kan ini kan dalam satu keluarga. Oke, Ya, jadi pastilah. Oke, alasannya karena keluarga, berkumpul karena keluarga. Oke. Kalau boleh tahu apa yang paling sering dibicarakan dalam keluarga? Yang paling sering dibicarakan itu ya biasa masalah kedepannya, baik itu anaknya maupun orang tuanya. Oke, baik. Oke, tunggu sebentar ya. Kalau boleh tahu jumlah saudara Fas berapa? Jumlah saudara ada 2. Oke, sejauh mana saudara Fas mengenal saudara-saudaranya? Sejauh ya agak lumayan kenal, meskipun agak kurang, nggak terlalu bilang sering kumpul, tapi ya kenal. Oke. Bagaimana hubungan saudara Fas dengan saudaranya? Ya baik. Saling mendukung atau tidak?
Iya, saling mendukung, benar. Oke, apakah saudara Fas saling iri juga dengan saudaranya? Tidak. Oke. Saudara Fas merasa dekat atau suka curhat dengan saudaranya? Saudaranya yang mana? Biasa kadang curhat. Ini biasanya yang paling sering curhat itu adik saya. Kalau kenapa adiknya suka curhat ke saudara Fas? Karena mungkin ya butuh pendengaran, butuh solusi. Makanya adik saya yang kedua itu sering curhat ke saya. Oh, oke. Adik yang kedua berarti anak ketiga ya? Iya. Oke. Saudara ada merasa tidak dekat dengan saudara yang lain? Kayaknya nggak ada. Iya, nggak ada. Oke. Saudara Fas kagum dengan saudaranya? Iya, kagum. Oke. Bagaimana prestasi atau pergaulan saudara Fas? Menurut saya, meskipun tidak tidak tinggal bersama, tapi pergaulan dan prestasinya itu saya akui memang kagum. Oke, baik. Seberapa dekat saudara Fas dengan teman-teman saudaranya? Tidak terlalu dekat. Oke, baik. Karena salah satu faktornya itu faktor ya beda tempat ya. Iya, betul sekali. Oke, baik, saya paham. Kalau boleh tahu bagaimana bentuk pergaulan Fas? Apakah banyak teman? Ya enggak juga, tapi ada. Oke. Teman saudara Fas ini kecenderungannya lelaki atau perempuan? Ya 50-50. Bagaimana tuh? Lebih cenderung ke laki-laki. Oke. Usianya usia berapa? Temannya temannya Fas? Rata-rata usia ya seumuran. Ada juga yang lebih tua, ada yang lebih muda. Oke. Tapi yang paling banyak itu apa? Lebih dominan, lebih banyak itu yang agak sedikit tua di atas saya. Oke, baik. Saudara Fas ini mengikuti organisasi atau kegiatan sosial? Kalau organisasi kampus saya tidak ikuti. Iya. Tapi kalau bisa ada kegiatan sosial di luar, begitu saya suka ikut. Oke. Bentuk kegiatan sosialnya itu seperti apa? Biasa itu ada bentuk kegiatan relawan. Oke. Iya, kayak yang baru-baru ini terjadi itu biasa bencana ya. Kalau memang ada biasa relawan ya saya suka ikut. Oke, baik. Alasannya kenapa suka ikut? Iya, itu salah satunya alasan utama saya tadi ya, bisa bermanfaat. Oke, baik. Iya. Apa yang Fas peroleh dari kegiatan sosial seperti relawan yang saudara Fas ikuti? Ya banyak sekali. Apa tuh? Baik relasi, ilmu, dan pengalaman. Oke. Oke, itu aja. Itu aja. Oke, saudara Fas punya sahabat? Menurut saya, Iya. teman yang saya anggap teman itu saya anggap saudara. Menurut saya pribadi. Iya. Jadi Sahabat, saya sahabat. Oke. Jadi semua dari Nah, maksudnya jenis kelamin, begini. usia, ya. Ya begini. Maksudnya yang dianggap sahabat itu ketika kita
atau susah, dia itu ada. Ketika kita senang itu, kita juga harus hadirkan dia. Itu menurut saya sahabat. Oke. Adakah orang seperti itu dalam hidup saudara Fas? Kalau secara spesifik sekali sahabat nggak ada. Oke. Tapi kalau teman-teman dianggap dekat sekali, sahabat ya mungkin ada. Tadi saudara bilang sahabat secara spesifik nggak ada, tapi yang dianggap teman dan sahabat ada. Itu maksudnya gimana? Ya ada. Oke. Oke, bagaimana pandangan Fas terhadap sahabat-sahabatnya? Pandangan saya ya mereka baik. Meskipun menurut saya mereka banyak bercandanya, tapi itu kan tidak apa-apa, hal wajar toh. Iya. Oke. Saya juga suka bercanda. Iya. Makna teman bagi saudara Fas apa? Apa? Makna teman bagi saudara Fas apa? Makna teman. Halo. Makna teman bagi saudara Fas apa? Apa sih teman menurut saudara Fas itu? Menurut saya teman itu yang tidak memandang status, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan. Oke. Itu menurut saya teman. Menurut saudara Fas, teman-teman yang menyenangkan itu seperti apa dan teman yang tidak menyenangkan itu seperti apa? Menurut saya teman yang apa tadi? Teman yang menyenangkan seperti apa dan teman yang tidak menyenangkan seperti apa? Itu teman yang menyenangkan menurut saya itu saling membantu, saling membutuhkan, saling tolong menolong. Kalau ada yang misal kesusahan dibantu, carikan solusi. Iya. Ya begitu. Oke, baik. Teman yang tidak menyenangkan seperti apa? Teman yang tidak menyenangkan itu yang sedikit-sedikit, yang itu kebalikannya tadi yang saya sebutkan. Oke, baik. Mengerti? Iya. Oke. Kalau tidak mengerti bisa ditanyakan. Oke. Reaksi sikap saudara Fas terhadap teman-temannya bagaimana? Apa? Reaksi sikap saudara Fas terhadap teman-temannya bagaimana? Reaksi sikap ya ceria. Ya. Baik. Ya. Atau mungkin ya menurut pandangan saya pribadi. Enggak, reaksi sikap ini sikapnya saudara Fas ke teman-temannya. Oh, reaksi sikap saya teman-teman saya. Itu penuh perhatian. Oke. Itu aja? Apa masih ada yang ingin disampaikan? Ya, itu aja. Oke. Pernah terlibat konflik dengan teman? Iya, pernah lah. Oke. Bagaimana sikap dan reaksi Fas saat terlibat konflik dengan teman? Biasanya kalau ada konflik, biasanya memang sedikit ngoceh, sedikit beradu argumen, tapi biasanya di akhirannya itu nanti ada solusinya. Oke, baik. Ya. Kegiatan bersama teman apa? Ya banyak, biasa main, belajar. Oke. Apa yang lebih sering saudara Faz lakukan ketika bersama teman-teman? Apa? Apa yang lebih sering dilakukan ketika
ketika saudara Fas bersama dengan teman-teman? Apakah saudara Fas diam, ceria, atau agresif? Biasa saya suka cerita. Oke. Kadang diam, mendengarkan, Mm-mm. ya. Oke, itu bagaimana saudara Fas dalam lingkungan baru? Apakah mudah beradaptasi atau tidak? Tergantung dari lingkungannya. Kenapa? Berarti saudara Fas ini mudah beradaptasi atau tidak? Mudah, cuman kalau memang lingkungannya agak toksik atau negatif, saya biasa hindari. Oke, baik. Sikap saudara Fas di depan orang banyak itu seperti apa? Apa? Sikap saudara Fas di depan orang banyak itu seperti apa? Biasa Situasi santai atau formal? biasa terlalu formal, biasa santai sekali, tergantung situasi biasanya. Oke, baik. Sikap saudara Fas di luar rumah atau pada saat di kampus bagaimana? Ya, santai saja. Mudah beradaptasi, ceria. Oke, baik. Saudara Fas ada memiliki pacar? Apa? Saudara Fas ada memiliki pacar? Pacar? Iya. Nggak ada. Oke, baik. Bagaimana saudara Fas? Oke. Ini kayaknya pertanyaan jika saudara Fas punya pacar. Selanjutnya saya melanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Pada saat usia masuk sekolah, kapan saudara Fas masuk TK? Apakah saudara Fas ingat? Waduh, saya kurang ingat. Kayaknya biasanya itu kalau TK itu sekitar umur sampai 4 sampai 5 tahun ya. Oke. Sekitar 4 sampai 5 tahun. Oke, kalau SD usia masuk sekolah? Usia 6 tahun kayaknya. Oke, baik. Oh, enggak salah ya. Oke, usia SMA saudara Fas berapa? Masuk SMA itu 17 ya. Oke. Kuliah saudara Fas umur berapa? Kuliah umur 19. Oke. Apakah saudara Fas terlambat kuliah? Tidak. Oke, lama sekolah? Maksudnya? Oke, saudara Fas pernah tinggal kelas atau tidak? Tidak pernah. Oke. Prestasi di sekolah? Apa? Prestasi di sekolah? Prestasi di sekolah ya ada, Iya. sedikit. Oke, baik. Mata pelajaran yang tidak disukai apa? Mata pelajaran yang tidak disukai, menurut saya suka semua. Tidak ada yang tidak disukai. Oke, tapi yang paling sangat disukai apa? Yang sangat disukai itu kayaknya nggak ada, suka semua. Oke. Alasannya menyukai semua kenapa? Karena pelajaran. Nggak ada tuh matkul di kuliah yang paling disukai. Pokoknya suka semua. Alasannya karena pelajaran. Iya. Bagaimana cara belajar Fas? Cara belajar saya itu biasa, saya lebih suka lihat secara langsung daripada belajar sendiri. Oke, baik. Apakah itu efektif? Iya, efektif. Oke, baik. Hubungan saudara Fas dengan dosen bagaimana? Apa? Hubungan saudara Fas dengan dosen bagaimana? Iya, aman. Nggak ada kendala, santai.
Oke, baik. Jadi hubungannya Fas dengan dosen itu aman-aman aja. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Apakah masih ada pertanyaannya? Sudah tidak ada? Oh, sudah habis. Ya. Oh, kalau sudah habis ya mungkin sudah cukup. Oh, oke, baik. Karena pertanyaan anamnesa sudah sampai di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Faz karena telah meluangkan waktunya untuk wawancara anamnesa sebelum kita melakukan praktikum. Saya akhiri sesi wawancara kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya boleh bertanya? Ya, boleh. Ini maksudnya wawancara anamnesis itu apa? Ini wawancara mengenai keadaan testi sebelum memasuki praktikum, gitu. Keadaan sosial, keadaan di rumah, keadaan bagaimana pertemanannya dan lain-lain. Oke. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya karena telah meluangkan waktunya di malam-malam yang ini, padahal lebih enak tidur loh. Iya. Oke, baik. Saya tutup ya. Enggak juga gitu. Santai saja, aman-aman aja. Oke, siap. Saya tutup wawancara kali ini. Sampai jumpa di praktikum hari Kamis ya. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama.